Bersih-bersih dulu ya dek, abis itu sholat, baru makan. Iya mas. Aditya melepas jaket serta sepatunya. Terlihat sekali jika Adit adalah pria yang rapi. Anga sejak tadi hanya memperhatikan Aditya yang langsung mengembalikan sepatu di raknya, juga menggantung jaketnya di kamar. Anga masih asing dengan keadaan seperti ini. Dulu dia tidak pernah melakukan hal kecil seperti yang Aditya lakukan. Semua baju, sepatu dan yang lainnya ada asisten rumah tangga yang membereskannya. Anga yang mulai tahu diri juga ingin mencoba meniru kebiasaan Aditya, tapi Anga bingung harus mulai dari mana. Dia sungguh tidak tahu apa-apa mengenai rumah tangga dan pekerjaannya. Ternyata selama ini otaknya hanya digunakan untuk belajar saja, tapi untuk hal kecil seperti itu, otak Anga kosong. Anga tersadar dari lamunannya saat pintu kamar mandi tertutup. Ternyata suaminya telah lebih dulu membersihkan diri. Wanita dengan rambut sebatas pinggang yang diberi warna dark brown itu memilih masuk ke dalam kamar. Kini Anga merasa risih sendiri melihat keadaan kamar Aditya. Kamar yang tadi malam ia masuki begitu rapi tapi saat ini justru berbeda jauh. Bantal tak pada tempatnya, selimut belum dilipat, juga baju ganti milik Anga yang tadi pagi masih berada di atas ranjang. Handuk basahnya juga masih tergeletak tak berdaya di sana. Anga benar-benar ditampar kenyataan saat ini. Dia seperti berbanding terbalik dengan Aditya, malu rasanya karena Aditya tadi sempat masuk ke dalam kamar. Pria itu pasti sudah melihat keadaan kamarnya yang lebih parah dari kapal pecah. Anga cepat-cepat membersihkan kamar itu sebelum Aditya keluar dari kamar mandi. Memasukkan semua bajunya ke dalam koper yang masih terbuka dengan bajunya yang berhamburan. Anga juga melipat selimut dan merapikan bantalnya lagi. Anga memang belum pernah membereskan ranjangnya sendiri. Tapi bukan berarti dia tidak bisa. Walau tak serapi Aditya tapi Anga sudah berusaha. Anga selesai membereskan semuanya tepat saat pintu kamar Anga terbuka. Menampakkan Aditya dengan rambut basahnya juga handuk yang melilit tubuhnya yang, membuat kaum hawa menelan ludahnya. Belum lagi wangi sampo dan sabun yang menyeruak, Aditya seperti memakai sampo satu botol karena wanginya terlalu menusuk hidung Anga. Anga berdeham lalu buru-buru memalingkan wajahnya. Matanya yang polos harus dihadapkan dengan tubuh indah suaminya. Jika tadi Anga hanya bisa merasakan kerasnya perut suaminya itu saat memeluknya di atas motor yang masih dilapisi jaket. Sekarang Anga bisa melihat bentuk di dalamnya bagaimana. Sementara Aditya tersenyum kecil dengan tingkah istri kecilnya itu. Dia juga melihat ke sekitar kamarnya yang sudah rapi lagi tak seperti tadi. Aditya tahu kalau Anga masih perlu beradaptasi dengan kehidupan barunya itu. Jadi Aditya tidak mempermasalahkannya. Bahkan tadi Aditya berencana untuk membereskan kamarnya setelah selesai mandi. Tapi ternyata Anga sudah lebih dulu melakukannya. Mandi dulu dek, keburu habis waktu sholatnya. Apa kamu mau nungguin mas ganti baju? Anga menoleh ke arah Aditya dengan cepat. Tapi dia tidak tahu kalau Aditya ternyata sudah ada di sebelahnya. Aditya menaikkan satu alisnya dengan senyum jahilnya. Ini Anga mau mandi mas, secepat kilat Anga menyambar handuknya dan melesat ke kamar mandi. Dia tidak mau dibuat serangan jantung di usia muda kalau terus berada di dekat Aditya dalam kondisi seperti itu. Tak butuh waktu lama bagi Anga untuk mandi karena dia tidak mau sholat maghribnya terlewat. Ketika Anga masuk ke dalam kamar lagi, Aditya telah menunggunya duduk di tepi ranjang sudah mengenakan sarung dan juga baju koko berwarna krim. Masya Allah, tanpa bisa dikendalikan, Anga memuji pria yang menjadi suaminya itu di dalam hati. Kita jamaah ya dek. Anga langsung tersadar dari lamunannya karena suara Aditya. Iya mas. Anga mulai gugup karena ini pertama kalinya dia sholat berjamaah dengan suaminya. Tapi ketika Aditya mulai mendengar suara Aditya yang menjadi imam sholatnya, hati Anga mendadak berubah tenang. Bahkan sangat menangkan hingga sholatnya begitu khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Aditya berbalik ke belakang setelah selesai mengucap salam. Mengulurkan tangannya lagi untuk istrinya. Kali ini Anga tak merasa bingung sama sekali. Dia sudah paham apa yang dimaksud Aditya. Anga bergerak maju lalu meraih tangan Aditya. Anga menunduk mendekatkan bibirnya pada punggung tangan Aditya. Dikecupnya dengan lembut tangan pria yang akan menuntunnya menuju ke surga itu. Anga juga merasakan usapan kecil di pucuk kepalanya. Rasanya begitu hangat menurut Anga, bahkan Anga sampai memejamkan matanya sebentar untuk merasakan telapak tangan itu membelai kepalanya. Dek, Anga mengangkat kepalanya. Panggilan itu sering kali Anga dengar dari Angga, tapi kenapa saat Aditya memanggilnya, rasanya beda. Iya mas, boleh mas lanjutkan obrolan kita yang tadi pagi. Boleh mas. Kini keduanya duduk berhadapan,
masih di atas sajadah dan juga mukena yang Anga pakai. Maaf kalau Mas sudah banyak meminta sama kamu di saat pernikahan kita baru berjalan 2 hari. Tapi Mas melakukan ini untuk hubungan kita agar lebih baik. Sesekali Anga menatap mata Aditya, namun Anga langsung menurunkan pandangannya lagi karena tak kuat menatap mata yang meneduhkan itu. Mulai sekarang, Mas mau kita saling terbuka dan saling berbagi dengan semua yang kita rasakan. Termasuk kamu yang masih begitu sedih karena kepergian kakak kamu. Mas juga mau, kamu tidak usah sungkan atau takut sama Mas. Apapun yang kamu pikirkan dan kamu ingin tahu tentang Mas, katakan saja. Karena kunci keberhasilan rumah tangga adalah komunikasi. Kalau kita nggak mau saling terbuka, mana Mas tahu apa yang kamu rasakan? Untuk yang ini kamu bisa kan Dek? Insya Allah Mas. Dan untuk yang lainnya, seperti biaya kuliah, kamu tidak usah khawatir, itu urusan Mas. Kamu hanya perlu belajar dengan rajin supaya kakak kamu bangga karena adiknya bisa jadi sarjana dengan nilai yang bagus. Setiap kali mengungkit tentang Angga, pasti Anga selalu ingin menangis. Ada lagi, Aditya membuka laci di dekatnya, mengambil sesuatu dari sana. Di dalam sini, ada uang untuk kamu pegang. Tapi ini hanya untuk uang saku kamu, uang kuliah, uang belanja dan juga buat makan sehari-hari. Kalau bayar listrik, air dan lingkungan, itu urusan Mas. Aditya menyerahkan sebuah kartu debit dengan bank yang menjadi tempat kerjanya. Tapi Mas, kenapa semua kebutuhanku menjadi tanggungan Mas Adit? Ini terlalu Anga, apa kamu lupa kalau kamu itu istri Mas? Enggak Mas, Anga menunduk sambil menggeleng. Jadi sudah kewajiban Mas kan untuk menafkahi kamu. Anga kembali tersentuh dengan semua kebaikan Aditya kepadanya. Padahal dulu mereka bukan siapa-siapa. Mereka juga menikah bukan karena cinta. Tak seharusnya Aditya memperlakukan Anga seperti itu. Harusnya wanita yang dicintai Aditya yang menerima semua perhatian dan kebaikan Aditya. Makasih banyak Mas, maaf karena Kak Angga melimpahkan tanggung jawabnya sama Mas Adit. Tidak perlu minta maaf, Mas menerimanya dengan ikhlas. Tes, siapa yang tak terharu jika diperlakukan seperti itu? Jangan nangis lagi, kamu boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Pipi Anga langsung memanas saat tangan Adit menempel di sana. Membersihkan air matanya tanpa risih. Iya Mas. Dan satu lagi, Anga mendongak menatap Aditya dengan matanya yang basah. Mulai malam ini, Mas akan tidur di sini. Tidak ada yang namanya tidur terpisah sebagai suami istri. Dek, inilah yang Anga takutkan, dia belum siap untuk semua itu. Kamu tenang saja Dek, Mas tidak akan memaksa kamu untuk melayani Mas seperti sebagaimana mestinya. Mas hanya ingin kita terbiasa dan bisa lebih dekat lagi. Mas tidak akan buru-buru, kecuali, Adit menggantung ucapannya lalu berbisik pada Anga. Kamu sudah siap, Blus. Ayo makan dulu, Mas sudah lapar. Aditya malah tidak tanggung jawab, pria itu keluar dari kamar setelah membuat Anga panas dingin. Malam harinya, bukan hanya ada Aditya yang tidur di sampingnya saja yang membuat Anga tak bisa tidur, tapi juga udara malam yang tak pernah terasa dingin di ibu kota dan sekitarnya. Biasanya Anga tidur di ruangan yang sejuk karena AC, kini Anga terus merasa gelisah karena kamar yang terasa panas. Kipas angin satu-satunya di kamar itu juga tiba-tiba rusak padahal semalam masih bisa digunakan. Anga melihat ke samping, di mana Aditya tampak tidur dengan tenang tanpa terusik dengan udara sepanas itu. Padahal tempat tidur yang tak begitu besar serta guling yang berada di tengah-tengah mereka membuat Anga semakin kepanasan. Berkali-kali dia mengusap keringat di pelipis serta menggunakan buku untuk mengipasi wajah dan lehernya sendiri. Kalau gini caranya, kapan bisa tidur? Anga ingin menangis rasanya. Baru dihadapkan dengan masalah sekecil itu saja Anga sudah tak bisa menahan air matanya. Tapi Anga langsung mengusap air matanya saat pria di sampingnya bergerak dan memiringkan tubuhnya menghadap ke arah Anga. Pria itu tidak berkata apapun meski matanya terbuka menatap Anga. Tidurlah, biar Mas kipasin. Anga melongo saat Aditya mengambil buku di tangannya dan langsung menggunakan buku itu untuk mengipasi wajah dan bagian leher Anga. Enggak udah Mas, biar Anga aja, maaf kalau Anga berisik. Tidur Mas jadi terganggu. Biar Mas aja, besok kamu ada kuliah pagi kan? Tapi Mas. Tidurlah. Anga hanya diam sambil menatap Aditya yang memejamkan mata namun tangannya terus bergerak mengipasi Anga. Padahal besok pagi Aditya juga bekerja. Bukan cuma dia yang kuliah. Apa ini yang Kak Angga maksud kalau dia adalah pria yang tepat untukku? Kalau memang benar Mas Adit adalah pria yang digariskan untukku, aku akan mencoba menerima semuanya dengan ikhlas.
Semoga Allah lekas membuka hatiku untuk suamiku ini. Karena jujur saja, di dalam hati Anga sudah ada seseorang yang menghuninya sejak lama. Seperti baru saja terlelap, Anga kembali terbangun saat merasakan usapan lembut di punggung tangannya. Dek, bangun yuk, sudah subuh. Anga mendengar, namun masih merasa berat untuk membuka mata. Dek, iya mas, ayo subuh dulu. Anga terpaksa membuka matanya. Menurutnya ini masih terlalu pagi, padahal dulu dia menunaikan sholat subuh di saat matahari sudah terbit. Kadang Anga malah kesiangan dan melewatkan kewajibannya itu. Iya, Anga akhirnya bangun dan kembali menunaikan ibadah bersama suaminya. Saat Anga masih berada di dalam kamar, Anga mendengar suara berisik dari depan rumah. Anga yang penasaran mencoba melihat keadaan di luar dari jendela kamarnya. Ternyata ada banyak ibu-ibu yang mengerumuni tukang sayur di pagi yang masih sedikit petang ini. Tapi yang menarik perhatian Anga, di tengah ibu-ibu itu, ada Aditya di sana. Mas Adit ngapain di sana? Belanja juga. Anga tak mendengar dengan jelas apa yang mereka omongkan di sana. Tapi mereka tampak tertawa dengan keras seperti sedang menggoda saat Aditya mulai menjauh dari kerumunan ibu-ibu itu. Anga buru-buru keluar dari kamar menghampiri Adit. Mas Adit habis belanja. Anga melihat kantung kresek di tangan Adit. Harusnya tanpa bertanya Anga sudah tahu karena dia melihat Adit di tukang sayur. Iya, kalau belanja di depan situ. Datangnya setiap hari, namanya Mang Ade. Sayurnya segar-segar terus harganya lebih murah. Nggak perlu ke pasar lagi. Anga semakin heran, sebenarnya apa yang tidak bisa dilakukan oleh Adit. Pria itu bahkan mendekati kata sempurna untuk seorang suami. Bekerja, membersihkan rumah, mencuci baju, memasak dan belanja sendiri. Andai saja mereka menikah karena cinta, Anga pasti lebih bahagia dan begitu beruntung mendapatkan suami seperti Aditya. Mas masak dulu ya, mumpung masih jam segini. Anga bantu ya mas. Anga tentu tidak ingin berdiam diri terus-menerus. Dia ingin belajar mulai sekarang. Aditya tampak mengerutkan keningnya, mungkin dia bingung karena Anga tidak bisa memasak namun ingin membantunya. Anga cuma mau belajar masak, biar nggak Mas Adit terus yang masak. Boleh, Adit dengan senang hati menerima niat baik Anga itu. Mas Adit, Assalamualaikum. Anga yang mengikuti Aditya ke dapur ikut berbalik saat mendengar suara seseorang datang ke rumahnya pagi-pagi begini. Waalaikumsalam Mbak Sri. Aditya tampaknya sudah mengenal suara tamunya itu. Anga mengekor Aditya yang kembali keluar menemui tamunya. Tapi Anga hanya sampai ke batas pintu dapur saja dan hanya melihat Aditya dari kejauhan karena merasa malu. Ada apa Mbak Sri? Mas Adit, Mbak masak soto banyak hari ini. Daripada mubazir, Mas Adit bantu habisin ya. Kalau Mbak sama anak-anak dan Mas Wandi saja mana habis, wanita berumur 40-an itu memberikan rantang pada Aditya. Wah makasih banyak loh Mbak. Padahal aku sudah mau masak. Yo rapopo, masaknya besok aja, logat Jawa sangat kental pada wanita itu. Ya udah deh Mbak, rejeki mana boleh ditolak, Adit menerima rantang dari Sri. Nah gitu dong, tapi Mas Adit, Mbak dengar dari ibu-ibu kalau Mas Adit sudah menikah. Kok nggak kasih kabar Mbak Sri tuh Mas? Kapan nikahnya? Kenalin istrimu sama Mbak Sri dong. Anga yang mendengar percakapan Aditya dengan tetangganya itu menjadi gugup. Iya sebentar ya Mbak, aku panggil dulu. Aditya membawa rantangnya masuk sekalian memanggil Anga. Dek, ikut Mas ke depan ya. Mas kenalin sama tetangga Mas. Tapi Mas, Anga malu, cicit Anga menundukkan kepalanya. Kenapa harus malu? Ada Mas juga, lagian istri Mas ini cantik kok, kenapa harus malu? Anga harus kembali menggigit bibirnya untuk menahan senyumnya karena malu. Kalau mau senyum, senyum aja. Jangan ditahan, kamu makin cantik kalau senyum. Mana ada wanita yang tidak meleleh kalau terus diperlakukan seperti itu. Mas, Anga mengeluh manja tapi Aditya malah terkekeh melihat tingkah istri kecilnya. Ayo, Anga membiarkan tangannya digenggam Aditya saat membawanya keluar. Mbak Sri, kenalin ini Kenanga, istriku. Dan Anga ini Mbak Sri. Hati Anga berdesir saat Aditya mengenalkan dirinya sebagai seorang istri di hadapan orang lain. Panggil aja Anga Mbak, Anga mengulurkan tangannya pada Sri. Oh alah ayu tenan Mas, pinter sampean cari istri, puji Sri yang melihat sosok Anga. Wanita dengan tinggi 168 cm cukup tinggi bagi wanita Indonesia. Bentuk badan Anga yang ideal tak kurus dan tidak gemuk namun tonjolan di bagian tertentu membuat Anga terlihat seksi. Aditya sendiri tidak tahu kenapa wanita umurnya belum genap 21 tahun itu memiliki badan seindah itu. Belum lagi kulit Anga yang putih bersih, wajah yang cantik dengan mata besar dan bulu mata lentik.
Hidung mancung dan bibir merah tanpa polesan lipstik menjadi pelengkapnya. Saya Mbak Sri, rumahnya di sebelah. Main ke sana ya, temani Mbak di rumah kalau ditinggal Mas Wandi kerja, sambung Sri sambil menunjuk rumah di sebelahnya. Anga masih kuliah Mbak, jadi waktu luangnya cuma sedikit, Aditya yang menjelaskan. Oh masih kuliah tuh, tapi yo nggak apa-apa, kan bisa main kalau cuma bentar-bentar aja. Nanti Mbak ajari tips berumah tangga biar langgeng. Jadi istri yang baik biar suami betah di rumah. Gratis wes, mau yo. Iya Mbak, kapan-kapan Anga main ke rumah Mbak. Yo wes, Mbak pulang dulu. Makasih sotonya ya Mbak, ucap Adit agak keras karena Sri sudah mulai jauh. Sama-sama Mas Adit, teriak Sri. Nggak usah didengerin omongan Mbak Sri ya. Emangnya kenapa Mas? Kenapa? Aditya mengerutkan keningnya. Jadi kamu mau belajar jadi istri yang baik buat Mas. Kamu mau tahu caranya biar Mas betah di rumah dari Mbak Sri. Kalau itu sih, Mas boleh-boleh aja, Aditya menyipitkan matanya sambil tersenyum jahil untuk menggoda Anga. Bukan begitu maksudnya Mas. Emangnya gimana? Aditya semakin maju desen mendesak Anga. Itu cuma mau makan soto dari Mbak Sri. Kayaknya enak dari baunya. Ayo sarapan aja Mas. Aditya terkekeh melihat kegugupan Anga. Wanita itu bahkan mencari alasan yang tidak masuk akal untuk menghindari Aditya. Manis banget, gumam pria matang itu. Asteris, Mas Aditnya Anga.